Kita ke informasi pertama, Saudara. Selebritas Nikita Mirzani menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan pemerasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 1 Juli 2025. Di tengah persidangan, Nikita menangis saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di depan majelis hakim. Nikita Mirzani datang dengan pengawalan ketat, turun dari mobil tahanan kondisi tangan terborgol, Saudara. Saat membacakan nota keberatan, Nikita menangis dan mengaku dizolimi atas tuduhan pemerasan terhadap dirinya dan sahabatnya Ismail Marzuki. Di sidang, Nikita membantah telah memeras pengusaha Reza Gladys. Nikita menyebut uang 4 miliar rupiah itu adalah kesepakatan bisnis antara ia dan Reza Gladys. Nikita sebelumnya dilaporkan pengusaha produk perawatan kulit sekaligus dokter Reza Gladys atas dugaan pencemaran dan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Adanya transaksi kesepakatan dan ada pembayarannya, yang ada saya malah dizolimi oleh Reza Gladys dengan menjadikan saya dan sahabat saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Dengan dugaan pemerasan yang sama sekali saya tidak pernah melakukan pemerasan, melainkan adanya kesepakatan untuk mereview produk dia dengan baik-baik. Bahwa perlu majelis hakim yang mulia ketahui. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur diduga berasal dari api di ruang pengembalian nomor antrian lantai 3. 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepulan asap di lantai 3 Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu pagi disebabkan adanya api di ruang pengambilan nomor antrian farmasi. Seluruh pasien dievakuasi keluar ruangan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. 10 unit mobil pemadam dari Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Kalau yang terbakar, informasi dari tim bomba kami atau tim penyerang yang masuk ke dalam gedung itu diawali dugaannya itu dari ruang farmasi. Rabu pagi, Saudara, lantai 3 Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur mengeluarkan asap tebal hingga ke ruang perawatan pasien. Seluruh pasien di ruang perawatan dievakuasi keluar gedung. Bunyi alarm terdengar sebelum kepulan asap menyelimuti isi ruang perawatan. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari ruang farmasi. Informasi terkini kita segera menuju Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Andika Pratama di sana. Selamat siang, Jona. Apakah proses pendinginan sudah selesai siang hari ini? Ya Bella, proses pendinginan sudah selesai kurang lebih sekitar pukul 8 pagi. Jadi sekarang operasional sudah kembali normal. Jadi untuk kejadian itu diawali sekitar pukul 4:45 pagi di ruang farmasi, khususnya di panel listrik. Diduga ada korsleting atau ada gangguan hingga menyebabkan adanya percikan atau kebakaran. Nah, setelah kejadian sekitar kurang lebih antara 10 sampai 15 menit akhirnya dari pihak rumah sakit menghubungi pihak dari Damkar, dan Damkar pun karena lokasinya juga cukup dekat kurang lebih sekitar 10 menit sudah sampai. Jadi kurang lebih sekitar pukul 5 pagi dari pihak Damkar sudah mendatang ke rumah sakit dan langsung melakukan pemadaman. Untuk kendaraan memang ini awalnya dari 1 unit kendaraan akhirnya ditambah lagi dengan dari lokasi yang lain, akhirnya total ada 10 kendaraan. Dan untuk proses pemadaman sendiri ini sebenarnya kurang lebih berlangsung cukup lama, kurang lebih sekitar 1 jam, dikarenakan ini berlokasi di lantai 3. Jadi memang dari pihak Damkar harus masuk ke lantai dasar terlebih dahulu. Nah, untuk proses pendinginan pun ini juga memang membutuhkan ada satu hal teknik lagi, dinamakan memasukkan satu pipa. Jadi pipa ini adalah pipa seperti blower. Jadi blower ini untuk mengurangi adanya kepadatan atau kepulan asap yang ada di unit farmasi. Memang dari pihak Damkar sendiri belum mengeluarkan secara resmi apa penyebab utama, tapi dikarenakan ini ada di panel listrik khususnya di ruang farmasi, maka diduga kuat ada korsleting. Apakah ini benar korsleting atau juga, kita masih menunggu statement resmi khususnya yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit ataupun nanti dari pihak polisian yang selesai
melakukan penyelidikan. Untuk proses pendinginan khususnya dilakukan oleh pihak rumah sakit ini bekerja sama juga dengan pihak lain, ada juga dari BPBD untuk memastikan tidak ada reruntuhan ataupun nanti ada partikel-partikel lain. Yang pasti saat ini sudah beroperasi dengan normal dan tadi saya pun sudah masuk ke dalam untuk melihat aktivitas berjalan seperti biasa. Jadi meskipun lokasi kebakaran ini ada di lantai 3 atau mungkin satu lantai di atas kita sekarang ini, prosesnya dan saat ini masih proses sudah berjalan normal dan tidak ada kendala sedikit pun. Yang ingin kita pastikan adalah bagaimana untuk proses di farmasi seperti pengambilan obat atau mungkin penukaran resep apakah sudah kembali berjalan normal. Ini kita masih menunggu jawaban khusus dari pihak rumah sakit. Rencananya kurang lebih sekitar 1 jam lagi akan digelar konferensi pers untuk memberitahukan kepada kami para awak media terkait dengan apa penyebab terjadi kebakaran dan juga untuk memastikan apakah pelayanan khususnya untuk pelayanan kefarmasian sudah berjalan normal atau tidak. Bella? Jona, lalu bagaimana dengan pasien-pasien terutama yang memang harus membutuhkan pelayanan-pelayanan intensif? Seperti apa pelayanan rumah sakit saat ini? Ya Bella, tadi ketika terjadi kebakaran kami sendiri sudah datang kurang lebih sekitar pukul 6 dan kami melihat adanya proses evakuasi khususnya pasien yang ada di rumah sakit. Kami melihat evakuasi tadi ada yang menggunakan bed, ada juga yang menggunakan kursi roda. Mereka tadi sempat diungsikan, ada yang di dekat parkiran, ada juga di dekat gedung administrasi. Mengingat Rumah sakit Hermina ini terbagi di gedung baru dan gedung lama. Nah, kurang lebih sekitar 1,5 jam tadi pasien sendiri sudah dimasukkan kembali ke rumah sakit. Itu pun setelah mengetahui dari pihak damkar bahwa gedung sudah aman dan juga proses pasien sudah bisa dimasukkan kembali. Nah, sekarang untuk proses administratif ataupun proses dari perawatan sudah berjalan dengan normal, tidak ada kendala. Jadi untuk kebakaran hanya di unit farmasi, apakah merembet ke gedung lain memang belum ada informasi, tapi yang pasti mungkin ada sedikit kendala mungkin di pelayanan kefarmasian atau mungkin di pelayanan seperti ngambil obat atau tidak. Tapi kita tentu saja mengharapkan ada proses recovery atau mungkin dari alternatif tempat yang lain khususnya agar khususnya pelayanan kefarmasian mengingat itulah tempat yang terbakar sudah bisa beroperasi kembali dan normal. Kami masih menunggu statement resmi yang kurang lebih antara setengah jam sampai 1 jam lagi dari pihak rumah sakit untuk memberitahu terkait dengan apa penyebab atau asal muasal dari kebakaran dan untuk memastikan bagaimana pelayanan apakah akan kembali berjalan normal atau mungkin butuh waktu 1-2 hari untuk bisa berjalan seperti biasa. Bella? Baik, kita juga akan menantikan apa penyebab dari kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Andika Pratama langsung dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, upaya pemadaman lahan gambut yang terbakar masih dilakukan tim Satgas Gabungan Manggala Agni BPBD, TNI, dan polisi di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar Riau. Dengan dibantu helikopter waterbombing, penyekatan terus dilakukan agar api tidak meluas. Pemadaman saat ini sudah 60%, saudara, dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 30 hektar. Petugas masih berupaya memadamkan api secara total meskipun terkendala kondisi cuaca ekstrim yang berpotensi menghidupkan api kembali. Dari data BPBD Riau, total luas lahan yang terbakar sejak Januari 2025 hingga saat ini telah mencapai 312 hektar lebih yang tersebar di semua kabupaten dan kota di Riau. Dari total keseluruhan, setelah kita perkirakan itu mencapai 60% yang sudah kita padamkan. Tetapi walaupun 60%, 40% lagi itu bisa berpotensi apabila cuacanya ekstrim dan juga tidak dilaksanakan pemadaman secara total. Jadi ini harus tetap dilaksanakan pengawasan dan pemadaman. Polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Desa Karya Indah, Tapung, Kampar, Riau. 3 saksi dari kelompok tani atau pengelola lahan dan pihak desa telah dimintai keterangan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kebakaran. Kebakaran itu bisa bagian dari tindak pidana atau tidak. Namun kita lihat dari situasi kondisi lapangan saat ini kurang lebih 10 hektar. Kalau dilihat dari modus yang lalu-lalu bisa jadi untuk penanaman kembali
komoditi dari pertanian atau perkebunan. Namun kita lihat dari hasil penyelidikan nanti adanya unsur kesengagaan atau tidak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru mendeteksi 11 titik panas di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di 5 kabupaten, yakni 3 titik di Kota Dumai, 4 titik di Kabupaten Rokan Hulu, 2 titik di Kabupaten Rokan Hilir, 1 titik di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan 1 titik di Kabupaten Indragiri Hilir. Titik panas pada level sedang atau pada level 30 hingga 79% terdeteksi di Kota Dumai dan Kepulauan Meranti. BMKG Pekanbaru belum mendeteksi adanya dampak kabut asap di wilayah Kota Pekanbaru. Jarak pandang di wilayah Kota Pekanbaru tergolong masih baik. Deteksi di Provinsi Riau itu ada 11 titik, yakni di Kabupaten Kepulauan Meranti 1 titik, Kota Dumai 3 titik, Rokan Hilir 2 titik, Rokan Hulu 4 titik, dan di Kabupaten Indragiri Hilir 1 titik. Masing-masing itu yang mempunyai level confidence sedang itu ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan di Kota Dumai. Selasa 1 Juli, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih dilakukan tim Satgas Gabungan di Kabupaten Kampar. BPBD Riau mencatat sejak Januari 2025, luas lahan terbakar di Riau mencapai 312 hektar yang tersebar di kabupaten dan kota. Petugas masih fokus memadamkan titik api di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Pasalnya, lahan gambut yang terbakar mencapai 30 hektar, serta masih mengeluarkan asap. Memasuki hari kelima kebakaran, dampak kabut asap dirasakan warga karena lokasi lahan gambut terbakar berjarak sekitar 5 km dari permukiman. Namun BPBD menyebut kondisi kabut sudah mulai berkurang. Mulai dari Januari sampai dengan tanggal 30 Juni itu luas lahan di kebakaran di provinsi itu mencapai 312,99 hektar. Bertiup cukup kencang dan memang anginnya berubah arahnya. Kalau kemarin pagi tadi, kemarin sore kami cek itu ke arah barat, tapi pagi-pagi itu karena adanya embun sehingga asap ini bercampur dengan bau air sehingga terasa baunya. Tapi hari ini cukup jauh berkurang ya daripada hari kemarin. Ketebalan gambut hingga 2 meter dan kondisi cuaca panas menyulitkan petugas dalam memadamkan api. 1 unit helikopter waterbombing turut dikerahkan untuk melakukan penyekatan titik api agar kebakaran tidak meluas. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan juru kamera Sawino Ardi di Pekanbaru Riau. Selamat siang Rizky, apa saja upaya pemadaman yang dilakukan hingga hari ini dan di mana saja fokus titik pemadaman? Saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di beberapa lokasi, salah satunya di Desa Karya Indah di Kabupaten Kampar yang merupakan perbatasan dengan Kota Pekanbaru. Dan informasi terkini dari data BMKG Pekanbaru sudah ada 9 titik panas yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Riau yang terdapat di Bengkalis, Dumai, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan tentunya di Kabupaten Kampar. Jika kita lihat dari jumlah tersebut itu sudah menurun dibanding dengan kemarin dengan total ada 11 titik panas. Hal ini disebabkan karena pada Rabu dini hari atau Selasa dini hari telah terjadi musim hujan di beberapa titik lokasi daerah yang terdapat karhutlah. Hal ini yang bisa kemungkinan dapat menurunkan kabut asap dan juga mempermudah dari tim gabungan untuk bisa mempercepat dalam proses pemadaman kebakaran lahan dan hutan. Terkait tentang upaya yang telah dilakukan dari tim gabungan, telah dilakukannya intensif waterbombing dengan menggunakan helikopter dan juga mengerahkan personel yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan tentunya masyarakat setempat. Dan selain dari itu juga informasi yang kami dapat, polisi juga terus akan menyelidiki kasus ini di balik
karhula yang terjadi, motif apa yang sebenarnya terjadi, apakah ini disebabkan karena disengaja ataupun tidak. Ya, polisi juga sudah mengungkap 3 orang saksi untuk dimintai keterangannya terkait tentang kasus karhula yang terjadi di Provinsi Riau. Demikian. Ya baik, kita akan nantikan bersama apa penyebab dari kebakaran di Pekanbaru Riau. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Rizky dan Sawino Ardi langsung dari Pekanbaru Riau. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Informasi usai jeda saudara, 3 pekan terakhir harga beras di Kota Bandung terus naik. Kenaikan ini dipicu dari harga gabah di tingkat produsen. Informasi lainnya, saudara, sempat dinyatakan hilang 1 mahasiswa UGM korban perahu tenggelam ditemukan meninggal dunia. Kapal yang membawa mahasiswa KKN itu terbalik dihantam gelombang. Selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Siang.